Bayangkan otak Anda sebagai pahlawan super. Ia bekerja tanpa henti, mengatur segala sesuatu mulai dari ingatan hingga emosi, bahkan pergerakan tubuh Anda saat menonton video ini. Namun seperti pahlawan super lainnya, otak kita juga punya kelemahan. Apa saja kelemahannya? Kebiasaan buruk yang sering kita anggap remeh. Setiap hari, kita tanpa sadar menghajar otak kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang tampaknya kecil, tetapi efeknya sangat besar. Otak yang stres, kurang nutrisi, atau tidak pernah diajak berolahraga akan mulai menurun kinerjanya. Hasilnya, sulit fokus, gampang lupa, sering merasa gelisah, dan kemampuan belajar menurun. Ngeri, kan? Tapi ada kabar baik. Otak adalah organ yang luar biasa adaptif. Dengan neuroplastisitas, kemampuan otak untuk memperbaiki diri dan membentuk koneksi baru, kita masih punya peluang untuk menyelamatkan pahlawan super ini. Semua tergantung pada tindakan kita hari ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri 10 kebiasaan buruk yang paling sering merusak otak. Siapkan camilan sehat, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita bongkar satu persatu kebiasaan yang mungkin sudah waktunya Anda tinggalkan. 1. Scrolling berlebihan. Siapa yang pernah bilang, cuman mau buka medsos sebentar, tapi tahu-tahu sudah 3 jam berlalu? Yup, scrolling berlebihan adalah penyakit zaman now yang diam-diam menggerogoti otak kita. Awalnya scrolling terasa menyenangkan, update berita, lihat meme, atau intip story teman. Tapi tahukah Anda, kebiasaan ini seperti ngemil junk food untuk otak. Setiap kali kita scroll, otak melepaskan dopamin, hormon senang, yang bikin kita ketagihan. Masalahnya, kalau dopamin ini dilepaskan terus-menerus, otak jadi malas mencari kepuasan dari hal-hal yang lebih bermakna. Selain itu, scrolling berlebihan juga bisa melemahkan korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas kontrol impuls dan pengambilan keputusan. Artinya, kita jadi lebih gampang terdistraksi dan lebih sulit fokus. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Tenang, Anda tidak perlu langsung membuang ponsel ke laut. Mulailah dengan langkah kecil, atur batas waktu penggunaan media sosial, matikan notifikasi yang tidak penting, dan gantilah kebiasaan scrolling dengan aktivitas produktif seperti membaca, menulis, atau berjalan-jalan di luar ruangan. Ingat, ponsel adalah alat, bukan bos Anda. Jadi, kendalikan penggunaannya sebelum otak Anda yang kena dampaknya. Kalau mulai merasa jempol Anda bergerak tanpa arah, berhenti sejenak dan tanyakan, apakah ini bermanfaat? Biasanya otak Anda tahu jawabannya. 2. Isolasi psikososial. Mungkin Anda pernah berpikir, sendirian di rumah sambil nonton serial favorit, kedengarannya seru, tapi hati-hati, isolasi psikososial bisa lebih berbahaya bagi otak daripada sekadar rasa sepi. Seperti tanaman yang layu kalau tidak disiram, otak kita juga butuh siramannya sendiri, yaitu interaksi sosial. Saat kita menghindari kontak sosial dalam jangka panjang, otak mulai kehilangan stimulasi yang biasanya didapat dari berinteraksi dengan orang lain. Penuaan pada hipokampus, bagian otak yang terkait dengan ingatan dan pembelajaran, bisa terjadi lebih cepat. Kurangnya interaksi sosial juga menurunkan produksi oksitosin, hormon yang membuat kita merasa terhubung dan bahagia. Ditambah lagi, isolasi yang berkepanjangan meningkatkan risiko demensia di masa depan. Ngeri, kan? Tapi jangan khawatir, mengatasinya lebih mudah daripada yang Anda pikirkan. Jadwalkan pertemuan kecil dengan teman, gabung ke komunitas yang menarik minat Anda, atau sekadar menyapa tetangga saat bertemu. Ingat, interaksi sosial tidak harus megah. Bahkan obrolan ringan di warung kopi atau berbagi tawa lewat panggilan video sudah cukup untuk menyegarkan otak Anda. Otak kita pada dasarnya adalah makhluk sosial. Jadi, luangkan waktu untuk bersosialisasi dan biarkan otak Anda merasakan kehangatan dari hubungan yang bermakna. Siap keluar dari zona isolasi? Sekarang waktunya bilang, "Halo dunia, aku kembali." 3. Kurangnya aktivitas fisik. Kalau tubuh Anda jarang bergerak, jangan kaget kalau otak Anda juga jadi malas. Aktivitas fisik bukan cuma buat membentuk tubuh yang ideal. Ini juga kunci utama menjaga otak tetap tajam dan sehat. Bayangkan otak Anda seperti mesin mobil.
Kalau jarang dipakai, lama-lama mesinnya berkarat. Kurangnya aktivitas fisik mengurangi aliran darah dan oksigen ke otak, yang berarti otak tidak mendapatkan bahan bakar yang dibutuhkan untuk bekerja optimal. Selain itu, tubuh Anda jadi kurang memproduksi faktor neurotropik, protein penting yang membantu pertumbuhan dan koneksi antar neuron. Akibatnya, sulit fokus, gampang lupa, dan risiko penyakit neurodegeneratif meningkat. Kabar baiknya, solusinya simple, mulailah bergerak. Anda tidak harus langsung maraton 10K kok. Jalan santai 30 menit sehari, naik tangga daripada lift, atau ikut kelas yoga online bisa jadi awal yang baik. Kalau suka tantangan, coba olahraga yang menyenangkan seperti bersepeda, berenang, atau bahkan dansa. Bonusnya, aktivitas fisik juga meningkatkan hormon endorfin yang bikin suasana hati Anda lebih ceria. Jadi, ayo bergerak. Dengan menjaga tubuh tetap aktif, Anda juga memberi otak kesempatan untuk berkembang dan bersinar. Ingat, otak yang sehat adalah hasil dari tubuh yang bergerak. Jangan biarkan otak Anda terjebak di sofa. 4. Stres berkelanjutan. Stres itu wajar, bahkan bisa jadi motivator. Tapi kalau stres terus-terusan nongkrong di kepala Anda, itu cerita lain. Stres yang berkepanjangan ibarat alarm darurat yang nggak pernah dimatikan. Lama-lama, otak Anda jadi kelelahan. Ketika Anda stres, tubuh melepaskan hormon kortisol. Dalam dosis kecil, kortisol membantu Anda fokus dan waspada. Tapi kalau terus diproduksi, hormon ini mulai merusak komunikasi antar neuron, terutama di hipokampus, bagian otak yang bertugas mengelola ingatan dan pembelajaran. Hasilnya, Anda jadi mudah lupa, sulit konsentrasi, dan emosional. Stres kronis juga mengecilkan hipokampus, yang berarti risiko gangguan mental seperti depresi meningkat. Tapi tenang, stres bukan musuh yang tak terkalahkan. Anda bisa memeranginya dengan teknik sederhana namun efektif. Meditasi, latihan pernapasan, atau sekadar berjalan-jalan santai di alam terbuka. Temukan hobi yang Anda nikmati, entah itu melukis, memasak, atau bermain musik. Jangan lupa, olahraga ringan juga ampuh menurunkan kadar kortisol sambil meningkatkan hormon bahagia seperti serotonin dan endorfin. Yang paling penting, jangan biarkan stres memonopoli pikiran Anda. Ingatkan diri untuk istirahat, bahkan dari hal-hal yang Anda sukai. Otak Anda butuh jeda untuk pulih dan kembali optimal. Jadi, kapan terakhir kali Anda memberi otak waktu untuk bernapas? 5. Kurang tidur. Pernah tidur hanya 4 jam dan merasa seperti zombie sepanjang hari? Ternyata, otak kita juga butuh tidur yang cukup untuk tetap berfungsi dengan baik. Tidur itu bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk mengisi ulang baterai otak Anda. Saat tidur, otak Anda bekerja keras untuk menyusun dan mengkonsolidasikan memori, menghapus racun, dan menyiapkan tubuh untuk hari berikutnya. Kurang tidur mengganggu proses ini, bikin konsentrasi terganggu, dan membuat Anda lebih rentan terhadap stres. Bahkan, dalam jangka panjang, kurang tidur meningkatkan risiko Alzheimer dan gangguan kognitif lainnya. Jadi bagaimana solusinya? Jangan anggap remeh pentingnya tidur. Usahakan tidur setidaknya 7-8 jam setiap malam. Hindari layar ponsel atau laptop sebelum tidur. Cahaya biru dari perangkat ini bisa mengacaukan ritme sirkadian Anda. Cobalah menciptakan rutinitas malam yang menenangkan, seperti membaca buku atau mendengarkan musik relaksasi. Tidur yang cukup itu seperti reset untuk otak Anda. Bayangkan jika Anda bisa memberi otak waktu untuk recharge, pastinya lebih segar, fokus, dan siap menghadapi tantangan esok hari. Jadi, matikan alarm, tarik selimut, dan biarkan otak Anda tidur nyenyak. 6. Malas mental. Kadang-kadang, kita merasa malas untuk berpikir terlalu keras, lebih enak nonton TV atau scroll media sosial tanpa mikir. Tapi, tahukah Anda bahwa malas mental bisa membuat otak Anda tumpul? Sama seperti otot yang mengendur kalau nggak dilatih, otak juga butuh stimulasi agar tetap tajam dan aktif. Kalau otak jarang dilatih, kemampuan untuk berpikir kritis, mengingat, dan memecahkan masalah bisa menurun.
Otak yang tidak terstimulasi akan kehilangan kemampuan adaptasi dan belajar hal-hal baru. Bahkan, riset menunjukkan bahwa malas mental bisa berhubungan dengan penurunan kognitif seiring bertambahnya usia. Namun, tenang saja, mengatasi malas mental itu nggak sesulit yang dibayangkan. Cobalah untuk lebih sering memberi tantangan pada otak Anda. Mulailah dengan hal-hal sederhana seperti membaca buku, memecahkan teka-teki silang, atau mencoba keterampilan baru, misalnya belajar bermain alat musik atau menguasai bahasa baru. Otak Anda akan berterima kasih. Setiap kali Anda memberi otak tantangan, Anda memberinya kesempatan untuk tumbuh. Jadi, jangan biarkan otak Anda nganggur. Ajak dia untuk berlatih dan berkembang, agar tetap tajam dan siap untuk segala hal yang datang. 7. Menyimpan dendam. Pernahkah Anda merasa marah atau kesal dengan seseorang dan terus memikirkannya berhari-hari? Emosi negatif yang dipendam seperti dendam bisa sangat merusak, tidak hanya untuk perasaan Anda, tapi juga untuk otak. Ketika Anda menyimpan dendam, tubuh Anda terus-menerus merespons dengan pelepasan hormon stres, yang semakin lama, semakin berbahaya. Dendam itu seperti penyimpanan energi negatif di otak yang membuat Anda terus-menerus stres, marah, atau sedih. Hormon stres seperti kortisol akan terus beredar dalam tubuh, yang memengaruhi kapasitas otak untuk berpikir jernih dan berfungsi optimal. Akibatnya, daya ingat Anda terganggu, Anda jadi lebih mudah kelelahan, dan bahkan bisa meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi. Tapi tenang, ada cara untuk melepaskan diri dari belenggu dendam. Cobalah untuk lebih terbuka dengan perasaan Anda. Ekspresikan emosi dengan cara yang sehat, baik melalui berbicara dengan orang yang Anda percayai, menulis jurnal, atau berolahraga. Belajarlah untuk memaafkan, tidak untuk orang lain, tapi untuk kedamaian pikiran Anda sendiri. Ingat, melepaskan dendam itu seperti memberi otak Anda ruang untuk bernapas dan bebas dari racun emosi. Jadi, lepaskan beban tersebut dan rasakan perbedaannya. Anda lebih layak merasakan ketenangan, bukan? 8. Pola makan tidak sehat. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda makan junk food atau ngemil terlalu banyak makanan manis? Ternyata, apa yang kita makan gak cuma berdampak ke tubuh, tapi juga ke otak. Pola makan yang nggak sehat, seperti terlalu banyak makan makanan olahan atau berlemak, bisa merusak struktur otak dan mengganggu fungsinya. Otak kita butuh bahan bakar yang tepat, yaitu nutrisi yang mendukung kesehatan dan kinerjanya. Kekurangan omega-3, vitamin B, dan antioksidan bisa mempercepat penurunan kognitif, mengurangi konsentrasi, bahkan meningkatkan risiko gangguan mental. Makanan tinggi gula dan lemak jenuh juga dapat meningkatkan peradangan di otak, yang membuatnya lebih lambat dan kurang tajam. Tapi, kabar baiknya, Anda bisa memperbaiki ini. Cobalah untuk mengganti camilan manis dengan buah-buahan segar, kacang-kacangan, atau sayuran hijau yang kaya akan nutrisi. Ikan berlemak seperti salmon yang kaya omega-3 sangat baik untuk fungsi otak. Jangan lupa juga untuk menjaga asupan air agar otak tetap terhidrasi dengan baik, karena dehidrasi pun bisa menurunkan konsentrasi Anda. Makanan sehat itu investasi untuk otak Anda. Semakin Anda memberi asupan yang tepat, semakin tajam dan segar pikiran Anda. Jadi mari beralih ke pola makan yang mendukung otak agar tetap jenius dan bertenaga. 9. Dehidrasi. Pernahkah Anda merasa pusing atau sulit berkonsentrasi setelah lama tidak minum air? Itu bukan hanya karena kehausan, tapi karena otak Anda sedang kekurangan cairan. Otak kita sebagian besar terdiri dari air, dan saat Anda dehidrasi, segala sesuatunya bisa menjadi lebih lambat, mulai dari proses berpikir hingga kemampuan fokus. Dehidrasi ringan bisa membuat otak kesulitan mengirimkan sinyal antar sel, yang berujung pada gangguan dalam konsentrasi, daya ingat, dan kelelahan. Bahkan, jika Anda sudah merasa haus, itu artinya otak sudah mulai menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Jadi, jika Anda ingin otak tetap segar dan tajam, pastikan untuk minum air cukup setiap hari. Cara mudahnya adalah dengan selalu membawa botol air kemana-mana dan rutin meneguk air sepanjang hari.
Usahakan minum setidaknya 8 gelas air atau lebih, tergantung aktivitas Anda. Dan jangan tunggu sampai merasa haus. Lebih baik minum sebelum tubuh Anda merasa kekurangan cairan. Jaga otak Anda dengan memberi asupan air yang cukup. Otak yang terhidrasi dengan baik akan bekerja lebih efisien, dan Anda pun akan merasa lebih bertenaga dan fokus. Jadi, ayo, ambil gelas air dan beri otak Anda minuman yang dibutuhkannya. 10. Paparan logam berat. Pernahkah Anda mendengar bahwa logam berat seperti timbal dan merkuri bisa merusak otak? Ya, benar. Paparan terhadap logam-logam berat ini bisa mempengaruhi fungsi otak kita, bahkan dalam jangka panjang. Mereka dapat merusak struktur neuron, mengganggu komunikasi antar sel otak, dan menyebabkan gangguan kognitif. Nggak hanya itu, paparan logam berat juga bisa meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer atau Parkinson. Logam berat ini bisa masuk ke tubuh kita lewat berbagai cara, dari makanan yang tercemar, polusi udara, sampai peralatan rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya. Misalnya, timbal bisa ditemukan di cat lama rumah atau bahkan dalam beberapa produk kosmetik. Namun, tenang saja, Anda nggak harus khawatir berlebihan. Cobalah untuk mengurangi paparan terhadap bahan-bahan berbahaya ini. Pilihlah makanan organik yang bebas dari pestisida, hindari produk rumah tangga yang mengandung bahan kimia berbahaya, dan pastikan untuk menjaga kualitas udara di rumah. Makanan detoksifikasi seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan kaya antioksidan juga dapat membantu tubuh mengeluarkan racun. Jaga lingkungan Anda, pilih produk yang lebih aman, dan beri tubuh serta otak Anda kesempatan untuk menjaga kesehatannya. Dengan sedikit perhatian, Anda bisa menghindari paparan logam berat dan melindungi otak Anda dari kerusakan jangka panjang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.